Bu, setelah Isya, Doni izin keluar ya. Kepingin main, ucapku. Pemuda kota yang selalu meminta izin kepada ibunya. Apakah sekarang masih ada pemuda yang keluar rumah tanpa izin dan meminta izin orang tuanya? Hahaha. Ya, mereka itu adalah gerombolan sapi tanpa otak atau tak menggunakan otaknya sebagai makhluk yang katanya serba sempurna. Pemuda sapi, orang tuamu saja tak kau hormati, bagaimana menghormati manusia lainnya? Ya, tapi ingat ya, hati-hati di jalan ya Don. Ibuku mengiyakan izinku. Iya Bu, ucapku sambil mencium pipi ibuku karena diizinkan keluar oleh ibuku. Main kemana ya? Wah, sangat susah menentukan arah ketika dada ini tak mempunyai tujuan sama sekali. Kering, kering, suara telepon. Suara telepon berdering. Mengagetkan saja. Umpatku kembali masuk rumah dan mengangkatnya. Halo, dengan Doni di sini, ucapku. Halo Doni, minta antar ke mana sekarang? Kemana saja siap aku antar. Hahaha, ucap dari seberang. Aku tahu, kau sekarang butuh teman. Mending kemari, di dekat halte bis ya. Hahaha, ucap dari seberang. Woi, jangan diem saja Doni. Ini aku tukang bajai. Hahaha, ucap dari seberang. Iya Pak, aku kirain siapa tadi. Jawabku sambil menutup dan meletakkan ganggang telepon. Ya, senang juga kalau ada tujuan, walau itu hanyalah acara main. Aku yakin 1000% kau tak akan mampu selamanya berdiam diri di rumah tanpa keluar atau main. Ku berjalan menyusuri trotoar menuju pertigaan itu. Aku belok kanan dan nampaklah bajai oren dengan Bapak Parubaya sedang berdiri di samping bajai itu. Waladalah, Bapak sudah tunggu dari tadi di sini. Kamu kok nggak nongol Don? Ucapnya yang serat kental dengan logat Jawanya. Sempat aku bingung, kenapa sekarang memakai logat Jawa? Bukannya tadi pagi seperti orang Jakarta logatnya. Paling cuma perasaanku aja. Wah, maaf Pak, tadi ketiduran cukup lama. Tapi apakah saya buat janji sama Bapak? Saya tidak ada buat janji kok tadi Pak, ucapku sambil mengerutkan dahi padanya. Udara ibu kota yang entah mengapa sangat segar, walau banyak kendaraan yang masih lalu lalang. Malam segar seperti udara di kawasan puncak. Bukannya kamu tadi sudah bertemu sama kawan jelekmu itu tadi? Karena itulah aku kemari dan menelponmu lewat telepon umum itu. Ya, sesekali melihat keadaanmu. Apakah baik saja atau celaka? Ternyata kau baik-baik saja Doni, ucap Pak Bajai padaku. Ternyata di masa kelamku ini masih ada yang memberikan perhatian, walaupun dari orang yang bukan siapa-siapaku. Walaupun aku baru tadi pagi aku mengenal Pak Bajai ini, namun perhatiannya padaku melebihi saudara-saudara dari ayah dan ibuku. Memang susah kalau jadi anak sematawayang, tak ada saudara yang bisa aku buat curhat atau berkeluh kesah di saat seperti ini. Untung sekali diriku mendapatkan teman Pak Bajai. Walau usia kami terpaut lumayan jauh, ya kira-kira kita terpaut sekitar 15 tahunan lah. Tapi aku merasa seperti seumuran karena kami sangat nyambung satu sama lainnya. Pak Bajai memang teman sekaligus kakakku mungkin. Dari tadi saya tak tahu nama Anda Pak. Siapa ya? Tanyaku padanya, yang dengan sesekali memoles cat bajanya dengan kaos bekas bergambar gitar itu. Hahaha, namaku Ratman, biasa dipanggil Man sama teman-teman, soal bahkan istriku memanggilku Pakman.
Ucap dia sembari tertawa lepas. Cuman jangan panggil saya Pigman ya, nanti dikiranya aku penuh salah satu permainan menata batu di video game buatan Jepang itu. Tambah Pigman bercanda memecah kesunyian malam itu. Aku pun tertawa lepas padanya. Entah mengapa, walaupun baru bertemu, tapi aku bisa terpinggal-pinggal dengan lelucon yang dibuatnya. Diambilnya tremos dari balik jok bajainya dan dituangkan kopi hitam bekal dari rumah buatan istrinya. Disodorkan gelas aluminium penutup tremos padaku seraya berkata, "Ini kopi buatan ibu negara, Bung. Rasanya tak kalah mewah dengan kopi yang ada dijual di restoran hotel bintang 10. Ucapnya sambil tertawa lagi dan lagi. Memang kopi nikmatnya sangat nikmat, Pakman. Aku suka sekali, apalagi gratisan seperti kopi ibu negara ini. Ucapku berterima kasih padanya. Sudah, kamu minum saja, Bung. Cuma wajahmu jangan sedih lagi. Nanti kata kopi sudah 3 hari. Ucap Pakman padaku. Kopi sudah 3 hari gimana, Pak? Tanyaku bingung. Ya, kopi 3 hari. Sudah hitam pahit terus kecut lagi. Sama persis dengan mukamu tadi pagi. Hahaha. Jawab Pakman penuh canda. Keseruan malam ini tak terasa bagi kami sampai ada seseorang yang menghampiri kami dengan setelan perletan. "Bang, bisa anterin saya ke Kemang?" ucap calon penumpang itu. "Wah, sangat bisa sekali, Bos. Mari, Bos," ucap Pakman sambil membuka pintu belakang bajatnya. "Kamu tunggu di sini aja ya, Don. Sekalian jagain tremos kopiku ya," ucap Pakman padaku sambil mendongkrak starter bajainya. Ya, serasa sepi walaupun jalanan lumayan masih ramai oleh lalu lalang kendaraan para pemburu rupiah di Jakarta ini. Aku duduk di bangku besi halte ini dengan cat abu-abunya. Desiran angin menambah dinginnya tempat ini. Dan kring, 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 suara telepon umum itu memanggilku untuk mengangkatnya. Namun, apakah mungkin ini panggilan dari calon penumpang yang ingin memesan bajainya? Tak ada satupun orang mengangkatnya. Membuat diriku berdiri dan mengangkat gagang telepon umum itu. "Halo, dengan siapa? Dan ingin memanggil siapa?" ucapku. Lama tak dengar suara dari penelpon seberang, membuatku ingin menutup serta meletakkan gagang telepon ini. Namun, aku yakin telepon ini masih belum dimatikan di seberang. Tapi, siapa dan mau apa? Aku pun tak tahu harus apa. "Doni, aku minta tolong." Dek, terasa jantungku seakan berhenti, tanganku seakan bergetar tak terarah, kaki-kakiku seakan lemas tak berdaya. Suara itu, suara yang sangat aku kenal, suara yang selama ini membuatku bahagia dan menderita, suara yang membuatku penuh duka lara. Itu suaramu, kawan. Iya, kamu minta tolong ya, apa padaku?" ucapku dengan semua ketakutan. Tit. Hilang, suara itu menghilang dan tak terdengar lagi. Bahkan suara nafas yang berat dari seberang pun tak kudengar lagi. Seketika aku meletakkan gagang telepon itu. Aku berusaha melangkahkan kakiku yang lemas kembali ke kursi halte lagi. Bergetar badan ini bagaikan siraman seliter air es. Bergetar hati ini mendengar perkataan yang sangat aku kenal. "Steve, tolong jangan kau ganggu aku. Jangan lagi kau membuat aku sedih. Apapun akan aku lakukan agar kau tenang di sana, temanku," ucapku kepada entah siapa itu. Aku
mengucapkan kata-kata kepada orang yang bahkan aku sendiri tidak melihatnya di depanku. Aku berucap layaknya seorang yang gila tanpa sebab. Stephen kawanku, apa yang harus aku lakukan sekarang untuk menolongmu? Aku ucapkan lagi agar diriku tahu apa maksudmu. Aku ucapkan kalimat itu agar aku bisa menolongmu, kawan. Teng, 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 teng. Suara bajai Pakman membuyarkan lamunanku lagi. Dan aku senang Pakman sudah kembali dari tugasnya mengantar penumpangnya. Woi Bung, sudah ketemu sama temanmu itu? Lagi-lagi Pakman membuatku penasaran kenapa dia selalu tahu apa yang telah terjadi barusan padaku. Iya Pak, barusan ada telepon dan minta tolong, ucapku pada Pakman. Setelah memarkirkan kendaraannya, Pakman menemukan sambil mengambil gelas aluminium itu dan menyeruput kopi hitam dari dalamnya. Ya, sudahlah, aku kasih info aja ya. Barusan penumpangku ternyata demit. Cuman demitnya nyata. Ucap Pakman padaku. Ternyata dia bos besar yang baru saja membooking cewek kampus. Apa namanya ya? Ayam kampus. Ada-ada saja orang sekarang ini, ucap Pakman lagi. Memang sekarang di era ini banyak sekali para hidung belang yang mengandalkan pakaian perlentenya dan uang jutaannya untuk membeli kenikmatan. Ya, kenikmatan semu yang tak akan ada habisnya dan tidak akan ada ujungnya. Dan yang paling penting, aku heran dari semua itu. Kenapa banyak wanita muda yang berani menjual kehormatannya hanya karena rupiah, padahal wanita muda itu berstatus mahasiswa. Ya, mahasiswa atau bisa disebut pelajar yang berlevel tinggi. Sudahlah. Hanya asap Tuhan yang akan menghancurkan hidup mereka dengan mudahnya melecehkan tubuh dan kehormatan pemberian dari Tuhan. Lagi-lagi, aku dibuat terkejut dengan ucapan Pakman. Iya, nanti kita bantu kok. Sekarang kamu santai aja, menikmati tali jerat di lehermu itu, ucap Pakman entah kepada siapa. Apakah Pakman mengucapkan kata-kata kepada Steve? Yang aku pun tak dapat melihatnya. Aku hanya diam dalam ketakutan. Pak, tolong katakan pada Steve, jangan mengikuti saya, Pak. Saya takut sekali, pintaku pada Pakman. Dia akan selalu ikut sama kamu, Bung, sampai kamu, ucap Pakman sembari membisikkan sesuatu pada telingaku. Aku paham dengan apa yang beliau bisikan padaku. Namun, apakah aku mampu melakukannya semua? Bahkan membayangkan saja aku tak sanggup dalam beberapa hal yang memang aku tak mengetahuinya. Kalau begitu, saya pulang saja dulu, Pak. Biar nanti saya susun cara agar garis besar yang akan saya lakukan bisa terwujud, ucapku pada Pakman. Bagaimana mungkin aku yang hanya seorang doni tanpa mempunyai kemampuan apapun bisa mengendalikan situasi yang sangat-sangat pelik ini? Pak, tolong katakan pada Steve, jangan mengikuti saya, Pak. Bagaimanapun aku juga hanya seorang doni. Lagi-lagi, biarlah waktu yang menjawabnya dan mengabulkan apapun permintaannya. Akan aku tolong itu padaku. Oke Don, kamu pulang saja dan jaga selalu kesehatanmu. Masih banyak tugas yang harus kamu lakukan selain masalah teman jelekmu itu, ucap Pakman sambil menghisap sebatang merek Nona Krista itu berkali-kali. Ku beranikan diri berjalan kembali ke rumahku. Trotoar yang tadi ramai akan hiruk pikuk perjalanan kaki sekarang sangat sepi, mencekam. Bahkan cahaya lampu jalan seakan menyipitkan
Cahayanya di malam yang mendebarkan. Ku percepat langkahku dan lagi ku dengar tangisan pilu meringkik gerak langkahku, tangisan kesakitan yang bagaikan terletakkan namun tertekan, tangisan yang membuat sayatan hati bagi setiap orang yang mendengarnya. Aku tahu itu kau temanku, itu tangismu, tangisan entah akan kesedihan atau tangisan akan rasa sakit yang teramat dalam. Tuhan, aku takut Tuhan, ucapku dalam hati kecilku. Akhirnya sampailah diriku di depan gerbang rumah indahku. Ku percepat diriku memasuki, bahkan suara krit pinta pagar membuat bulu kuduku sontak menegang akan rasa ketakutan. Ku buka pintu dan ku banting pintu rumahku. Takut, iya, aku takut akan semua isi memori di kepalaku. Aku masuk kamar dan tidur walau tak dapat tidur. Entah sampai berapa lama. Akhirnya mata ini terlelap dan pelukan hunian Tuhan. Seruan azan membangunkan dari peraduan yang katanya akan memberi kesegaran kepada siapa saja yang merebahkan badannya di sana. Ya, aku bangun dari kasur kapuk yang sangat nyaman itu. Kuangkat kedua lengan tanganku sambil kuucapkan syukur alhamdulillah ke doa Tuhanku ya yang telah memberi kesegaran ini. Ritual pagi kulakukan di kamar mandiku dengan ubin biru itu. Kuambil air untuk sucikan tubuhku ini. Aku sangat sadar dengan air ini aku akan mempersiapkan tubuh dan jiwaku ini untuk sujud padamu Tuhanku. Ku berlalu atas izin-Mu ya Tuhan. Doni, sudah selesai langsung makan ya. Jangan tidur lagi loh. Ibuku berbicara dari balik tembok dapurku. Siap ibu cantik. Anakmu akan selalu menuruti semua yang engkau perintah. Jawabku setelah salam. Kulakukan dalam 2 rakaat pagi. Makan pagi, sarapan pagi. Apapun istilahnya, hal ini sangat penting bagi metabolisme tubuh manusia. Karena dalam setiap kalori yang terkandung di dalamnya dapat mampu mengganti semua tenaga maupun sel tubuh selama tidur tadi malam. Dengan asupan makanan pagi, diriku bisa menjadi pribadi yang benar-benar sehat. Ya, sarapan pagi bukan makan siang ataupun makan malam. Ku sendok nasi dengan sayur lodeh buatan ibuku. Ku ambil telur rebus yang disayur juga di dalamnya. Wow, sungguh ibuku paling cerdas. Bagaimana tidak, di dalam sayuran yang mengandung magnesium tinggi dicampurnya protein dan juga tentunya lemak dari kaldu sayur lodeh itu. Ibu, dengan menyantapnya saja aku sudah dipenuhi unsur 4 sehatmu dan tinggal susu biar menjadi 5 sempurna. Kurang apa kita? Kita sudah diberikan kenikmatan dari Tuhan lewat tangan seorang ibu. Ya, ibuku yang cantik. Setelah teguk sarapan pagi dan teguk terakhir dari air mineral di gelasku, aku merasa segar dan siap untuk melanjutkan kegiatanku dan perjalanan menanggapi asa yang entah sampai mana. Ku keluarkan motor yang Yamaha 80-anku dan ku pacu menuju kampus tercintaku. Walau membaku dagu, ku letakkan motorku di bawah pohon asem Belanda itu dan kulangkahkan kakiku menuju kelas lantai 2 itu. Sepi sekali ya. Apa memang aku yang terlalu pagi memulai rutinitas kuliah ini? Gerutuku pada kemalasan pagi itu. Ku buka pintu kelas. Hai, kenapa kamu di sini? Kapan kamu datang? Ucapku pada teman di sudut kelas itu sambil terus memunggungiku. Dia menoleh kepadaku, hampir tak menggerakkan badannya. Dan hanya kepalanya yang menengok padaku 180 derajat. Perlahan dia menengok padaku. Wah, gak bener ini. Kamu demit ya Bu.
Ucapku tak lagi takut dengan hal seperti itu. Kenapa? Kenapa aku sekarang tak takut? Dan aku terkesan biasa saja, walaupun melihat teman di pojok kelas itu meneteskan darah hitam dari mulutnya yang hampir membusuk itu. Hahaha, tenang Bung, aku bisa melihatmu sekarang. Dan aku tak takut lagi dengan demit model kamu ini. Hahaha, ucapku yang merasa senang dengan kemampuanku sekarang ini. Masih pagi, sudah disuguhi pemandangan yang sangat indah saja, ucapku sambil tersenyum. Ternyata tak hanya sosok pemuda itu saja yang ikut masuk ke dalam kelas perkuliahanku. Ada satu lagi, masih ada satu lagi sosok perempuan yang memakai baju terusan merah dengan motif bunga-bunga. Sosok dengan halus dan putih memucat di seluruh kulit dan wajahnya. Namun, wow, amboy, emplus jing, ternyata cantik juga cici itu ya. Demit perempuan Cina dengan baju khas Shanghai-nya. Kuamati dan aku pun beranikan diri menggeser tempat dudukku, mendekati demit wanita itu. Matanya hilang satu ternyata. Emangnya terkena apa Mbak? Ucapku padanya dengan rasa iba. Kejadian itu yang membuatku seperti ini. Kejadian itu, ucapnya berat padaku. Kenapa juga aku harus menambah daftar sedihku dengan ikut mendengar curhatan hatinya? Ya sudah Mbak, kamu di sini saja dan nggak usah mengganggu teman dan para dosenku ya, pintaku padanya, dan dijawab dengan anggukan lemah darinya. Perkuliahanku seperti biasa saja, sangat biasa mungkin yang aku rasakan. Namun kali ini ditemani oleh beberapa demit penunggu yang selalu ada di setiap kelas. Sangat tertegang juga kalau berpikir, aku seorang doni yang sangat super biasa, tiba-tiba jadi anak yang super jelas melihat para demit-demit itu. Kadang aku juga merasa kaget dan takut juga tiba-tiba bertemu dengan sosok yang menyeramkan. Wah, aku kira demit itu adanya cuman malam saja. Ternyata walau siang seperti ini juga masih berani nongol ya. Ucap betinaku sambil tersenyum-senyum sendiri. Dalam waktu singkat ini, diriku melupakan semuanya, melupakan semua kesedihan demi kesedihan selama kepergianmu kawan. Ya, benar, seperti yang Pak Man bilang, aku harus kuat dan tabah dalam menjalani hidupku yang sempurna ini. Tetapi insan, baik manusia, hewan, atau tumbuhan, bahkan demit pun sudah diberikan kehidupan yang paling istimewa sesuai porsinya masing-masing oleh Tuhan. Namun banyak juga yang merasa kurang sehingga lupa akan hidupnya yang sudah super sempurna itu. Bahkan kau kawan, kau sudah merusak mahakarya Tuhan yang maha sempurna dengan menyakiti dirimu sendiri karena keegoisanmu, karena pikiran sempitmu kawanku, dan karena tak elok aku mencibir temanku yang telah tiada walau hanya dalam angan-angan. Lemah, letih, lesu, jargon itu lagi-lagi yang aku lihat di pamflet depan kampusku. Tulisan iklan yang sudah cukup menghibur dan sakit di dadaku. Hanya orang yang sakit saja yang merasakan ketidak hal tersebut. Hanya orang lemah saja yang tak mampu melakukan semua kata yang terucap di mulutnya. Sopan santun salah satu ucap kata yang harus aku lakukan sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Jadi kalau mulutku dan otakku saja diciptakan dari hal yang paling sempurna, maka tak layak mulut ini, otak ini mengucapkan dan
kepada siapa saja walaupun dengan senyum di hati. Senyum semanis itu, semanis yang kusuput dari kaki Semeru itu. Aku juga tersenyum bila mengingat sahabatku yang memamerkan pipa hitamnya dan potongan tepaknya, serta selalu mengucapkan mangun, mangun, dan mangun. Dia kawanku, temanku, dan sahabatku yang lain, yang selalu membuatku tertawa, yang selalu memberiku kebahagiaan. Bukan sepertimu, Steve, bukan sepertimu yang lari dari kenyataan, yang mati dalam kehidupan, yang super bodoh dalam kehampaan. Kau merasa sepi dan sakit, Steve. Itu karena ketololanmu sendiri, bukan karena diriku, bukan karena sahabatku yang lainnya, bahkan bukan karena siapa saja di muka bumi ini. Tolong aku, kawan. Aku sangat takut dan sakit, ucap sosok di seberang. Wah, ternyata kau lihat, Steve, oleh mataku ini. Aku tampak kacau melebihi wajahmu saat tergantung di batang kayu itu. Namun, aku sangat iba dan kasihan padamu, kawanku. Bagaimana juga aku bantu untuk mendapatkan apa yang kau impikan. Wah, kau, Steve, mengagetkanku saja. Jawabku, berusaha tenang. Apa kau tersiksa dengan kondisimu sekarang ini, Bung? Ucapku lagi. Dijawabnya hanya dengan anggukan kepala, yang entah kenapa posisinya seperti patah ke kiri. Sebenarnya apa yang telah kau perbuat sampai melihat demi Steve yang semakin membusuk itu, dengan kepala patah tapi masih menempel, dengan lidah menjulur dan berhiaskan liur darah, serta mata yang melotot. Namun aku tak merasa takut walaupun sedikit pun. Wah, kau, Steve, mengagetkanku saja. Ibaku berusaha tenang. Apa kau tersiksa dengan kondisimu sekarang ini, Bung? Ucapku lagi.